Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu cerita comeback yang paling dramatis di bursa kita, yaitu Bakri and Brothers atau BNBR. Ini bukan cuma soal ngomongin saham ya, anggap aja ini studi kasus, sebuah pelajaran berharga banget tentang gimana sebuah raksasa yang kelihatannya udah mau tumbang, ternyata bisa berdiri lagi. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah perusahaan yang udah terlanjur identik dengan utang segunung yang dibebani sama masa lalunya, tiba-tiba bisa klik, neken tombol reset? Penasaran kan? Yuk kita bongkar sama-sama strategi apa aja sih yang mereka pakai buat membalikan keadaan? Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu separah apa sih kondisi mereka sebelumnya. Kedua, kita kulik jurus-jurus penyelamatan yang mereka lakukan, ini yang seru. Ketiga, kita intip, setelah beres-beres, mereka mau lari ke arah mana. Dan yang paling penting, di bagian akhir, kita bakal pasang kacamata investor buat nimbang-nimbang. Ini beneran peluang emas atau cuma fata morgana? Sip, kita masuk babak pertama. Biar kita benar-benar paham seberapa hebat turnaround-nya, kita harus tahu dulu seberapa genting situasinya. BNBR ini sebelum berbenah ada di bawah tekanan finansial yang, luar biasa berat. Coba, lihat angka ini baik-baik. 536%. Itu rasio utang terhadap modal BNBR. Artinya apa? Gampangnya gini, setiap Rp1 modal yang mereka punya, utangnya itu ada lebih dari Rp5. Buat kita sebagai investor, lihat angka kayak gini tuh sama aja kayak lihat kapal yang bocornya udah parah banget. Risikonya gak usah ditanya lagi. Nah, kalau udah begini, perusahaan itu ibaratnya lumpuh. Boro-boro mikirin ekspansi atau inovasi, buat napas aja udah susah. Terus dampaknya buat kita pemegang saham apa? Ya udah, lupakan aja yang namanya dividen. Mimpi aja harga sahamnya mau naik. Kenapa? Karena semua laba yang mungkin didapat, ya habis cuma buat bayar bunga utang. Masa depan mereka itu bener-bener disandra sama masa lalunya. Dalam kondisi kritis kayak gini, solusi tambal sulam jelas gak akan cukup. Manajemen BNBR sadar itu, dan mereka ngambil langkah yang super radikal. Mereka nggak cuma renovasi rumah yang rusak, tapi mereka robohin sampai rata dengan tanah dan bangun ulang fondasi keuangannya dari nol. Yuk kita lihat 3 pilar utama dari perombakan besar-besaran ini. Jadi, intinya tuh ada 3 jurus utama. 1. Utang-utang gede mereka sulap jadi saham. 2. Mereka bersih-bersih buku akuntansi mereka dari rapor merah di masa lalu. Dan 3, mereka minta modal baru, suntikan dana segar dari pemegang saham. 3 langkah inilah yang jadi awal baru buat BNBR. Nah, ini ada istilah keren, kuasi reorganisasi. Gampangnya, anggap aja nih tombol Ctrl Alt Del buat neraca keuangan. Semua akumulasi rugi dari tahun-tahun sebelumnya itu dihapus, jadi saldo labanya nggak minus lagi. Kenapa ini penting banget? Karena simpelnya, aturan mainnya gitu. Perusahaan yang saldo labanya negatif itu haram hukumnya bagi dividen. Dengan langkah ini, pintu buat bagi-bagi dividen di masa depan jadi kebuka lagi. Dan walah, ini dia hasilnya. Coba kita lihat bareng-bareng tabel sebelum dan sesudah ini. Perhatiin baris pertama, debt to equity ratio turun drastis dari 1,61 kali jadi cuma 1 kali. Artinya utang sama modalnya sekarang seimbang. Tapi keajaiban sesungguhnya ada di baris paling bawah. Lihat tuh, retained earnings atau saldo laba. Dari yang tadinya minus gede banget, sekarang jadi surplus lebih dari 636 miliar rupiah. Nah, ini yang namanya neraca sehat. Oke, setelah neracanya sehat, utangnya beres, BNBR nggak santai-santai. Justru ini baru permulaan. Mereka mulai membangun jalan baru dengan strategi pertumbuhan yang benar-benar beda buat masa depan. Mari kita lihat, mereka mau lari kemana sih sekarang? Nah, ini dia langkah cerdasnya. Setelah keuangan sehat, mesin bisnisnya diubah. Mereka banting setir dari manufaktur tradisional yang bisnisnya naik turun ke aset infrastruktur yang stabil kayak jalan tol. Kenapa jalan tol? Gini, jalan tol itu kayak mesin ATM raksasa, tiap hari ada mobil lewat, tiap hari ada duit masuk. Stabil dan bisa diprediksi. Ini yang namanya predictable cash flow, sesuatu yang disukai banget sama investor jangka panjang. Jadi, inilah wajah baru BNBR. Mereka nggak cuma punya mesin duit dari tol, tapi mereka juga mulai nanam benih di ladang-ladang masa depan. Lihat aja daftarnya. Mobil listrik lewat VKTR, energi hijau, bahkan sampai ke manufaktur canggih kayak 3D printing buat konstruksi. Ini bukan lagi sekedar diversifikasi teman-teman. Ini adalah taruhan besar pada tren-tren yang bakal jadi primadona ekonomi di dekade mendatang. Hasil awal dari strategi baru ini kelihatannya menjanjikan banget. Laba bersih di tahun 2025 diproyeksiin melonjak lebih dari 50%. Angka yang super impresif kan? Tentu. Tapi, tunggu dulu. Sebagai investor yang pintar, kita nggak boleh telan mentah-mentah. Kita harus selalu bertanya, keuntungan ini
Asalnya dari mana ya? Nah, ini dia pelajaran paling penting buat kita hari ini. Jangan pernah cuma lihat angka laba paling bawah. Selalu tanyakan, laba ini dari jualan beneran atau dari mana? Di kasus BNBR ini, ternyata lonjakan labanya itu bukan dari jualan bus listrik atau produk manufaktur, tapi dari keuntungan akuntansi akibat akuisisi jalan tol. Ini yang kita sebut kualitas laba. Nggak salah sih, tapi kita harus sadar, keuntungan kayak gini tuh sifatnya satu kali saja, nggak berulang. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial buat kita sebagai investor. Setelah tahu semua ceritanya, saatnya kita melakukan tugas kita. Uji tuntas atau due diligence. Kita akan timbang sisi baik dan buruknya tanpa bias, layaknya seorang analis profesional. Yuk, kita kerjakan PR kita sebagai investor. Kita siapkan timbangan. Di satu sisi, kita taruh semua potensi cerahnya, skenario terbaiknya. Di sisi lain, kita jejerin semua risiko dan potensi masalahnya. Menimbang kedua sisi ini secara jujur dan objektif, itulah kunci dari keputusan investasi yang cerdas. Kita mulai dari sisi risiko dulu ya. Pertama, dilusi saham. Karena ada saham baru, porsi kepemilikan kita bisa tergerus. Kedua, tadi itu, kualitas labanya yang masih ditopang keuntungan non-operasional. Ketiga, risiko eksekusi. Proyek-proyek masa depan ini kan gede dan rumit, nggak ada jaminan 100% berhasil. Dan terakhir, risiko regulasi. Karena banyak main di proyek yang berkaitan sama pemerintah, satu aja kebijakan berubah, peta permainannya bisa ikut berubah. Semua ini harus kita catat. Sekarang, kita lihat sisi timbangan yang satunya. Peluangnya juga sangat menggoda. Fondasi keuangannya sekarang kokoh, neracanya sehat, mereka punya mesin cash yang stabil dari jalan tol. Pintu buat bagi-bagi dividen juga udah terbuka lebar. Dan yang paling bikin ngiler, mereka main di sektor-sektor yang lagi panas dan jadi tren masa depan. Ini adalah narasi pertumbuhan yang sangat kuat. Nah sekarang kita ngomongin harga. Valuasinya gimana? Lihat deh PE ratio-nya, 66 kali. Ini artinya pasar rela bayar Rp66 untuk setiap Rp1 keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Ini angka yang mahal teman-teman. Artinya apa? Artinya pasar itu udah membeli semua cerita indah masa depan BNBR. Jadi kalau kita masuk sekarang, kita bukan lagi beli saham yang murah. Kita bertaruh bahwa semua rencana besar mereka itu bakal berjalan jauh lebih baik dari ekspektasi pasar yang sudah tinggi. Jadi kita kembali ke pertanyaan pamungkas. BNBR sudah sukses menekan tombol reset. Babak baru sudah dimulai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal selamat atau tidak, tapi soal bisa membuktikan atau tidak. Apakah mereka mampu mengeksekusi semua rencana besar ini dan mewujudkan pertumbuhan yang sudah dihargai sangat mahal oleh pasar? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah ini akan jadi investasi legendaris atau sekedar cerita comeback yang indah di awalnya saja. Seperti biasa, keputusan akhir ada di tangan Anda.